Ya, baik. Pada pertemuan terakhir ini, saya membahas mengenai laporan keuangan konsolidasi ya, menurut SAP. Nah, jadi laporan keuangan konsolidasi tujuan umumnya apa? Tujuan umumnya adalah unit ini ya, dari unit pemerintah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan terkonsolidasi. Menurut pernyataan standar harus mencerminkan satu entitas ya. Dan laporan konsolidasi pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan BLU ya, Badan Layanan Umum juga disatukan ya dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan konsolidasi pada kementerian lembaga sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum daerah. Nah, kalau kita melihat bahwasanya laporan keuangan itu ada 7 ya, LRA, LPSAL ya, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, LPSAL, LAK, laporan arus kas, LO, laporan operasional, LPE, laporan perubahan ekuitas, neraca, ya kan, CALK, catatan atas laporan keuangan, dan penyajinya entitas pelaporan dan juga laporan arus kas dan LPSAL disajikan unit yang memiliki fungsi bendahara umum, BUN. Itulah BPKAD ya, BPKAD, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah ya. Dan nantinya dalam proses konsolidasi itu akan ada perkiraan resiprokal ya. Dan perkiraan resiprokal ini dieliminasi gitu ya. Dieliminasi. Nah, entitas pelaporan unit itu adalah pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Nah, ciri entitas pelaporan, entitas itu dibiayai APBN atau dibiayai APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran ya. Entitas itu dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Ya, pimpinan entitas adalah pejabat yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk yang dipilih oleh rakyat ya. Dan entitas tersebut membuat pertanggungjawaban ya, baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran ya. Nah, ini kita lihat yang namanya entitas pelaporan. Jadi entitas pelaporan itu bisa pemerintah pusat, ya kan, bisa pemerintah daerah, bisa kementerian negara atau lembaga, bisa bendahara umum negara ya. Nah, entitas akuntansi, nah bedakan ya antara entitas akuntansi dengan entitas pelaporan. Nah, entitas akuntansi itu adalah pengguna anggaran ya, pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Nah, entitas akuntansi terdiri dari setiap kuasa pengguna anggaran ya di lingkungan suatu kementerian lembaga yang punya dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri ya. Bisa juga di BUD. Nah, itu entitas akuntansi. Kemudian kuasa pengguna anggaran KPA ya di lingkungan Pemda. Bila punya dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri ya. Nah, sedangkan konsolidasi itu adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Juga digabungkan dengan entitas akuntansi, dengan entitas akuntansi lainnya ya. Itulah definisinya ya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasi ya. Nah, prosedur konsolidasi bagaimana? Nah, menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau entitas akuntansi dengan entitas lainnya tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Ada juga ya. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi dengan yang secara organisatoris berada di bawahnya ya. Kemudian dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik
maka nama akun yang timbal balik dan estimasi besarnya jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan CALK ya. Nah, ini kalau kita lihat model konsolidasi ya dan penggabungan itu. Ini entitas pelaporan ya. Entitas pelaporan terdiri dari beberapa entitas akuntansi ya kan. Ada beberapa entitas akuntansi digabungkan ya, jadi menjadi laporan keuangan. Nah, selanjutnya entitas pelaporan yang sudah digabungkan dari beberapa entitas akuntansi maka menjadi konsolidasi namanya. Maka menjadilah namanya laporan LKK ya, laporan keuangan konsolidasi. Nah, inilah mekanismenya ya. Jadi konsolidasi tadi entitas pelaporan ditambah entitas akuntansi ya kan. Nah, inilah definisinya tadi ya. Ada yang mau bertanya? Jelas ya. Nah, selaku penerima anggaran belanja pemerintah, BLU atau BLUD adalah entitas akuntansi ya, yang laporan keuangannya dikonsolidasi pada entitas pelaporan secara organisatoris yang membawahinya. Misalnya apa? Misalnya RSUD di bawah Pemda, ya kan? Maka nantinya BKAD mengkonsolidasinya, ya. Selaku satuan kerja, pelayanan berupa badan maupun bukan berbentuk badan yang melolongkan kekayaan negaranya dipisahkan. BLUD adalah entitas pelaporan. Misalnya BP Batam, ya kan, bagian dari Kementerian Keuangan. Maka itu adalah entitas akuntansi yang digabungkan. Nantinya menjadi laporan keuangan konsolidasi ya. Itu ya. Mungkin ada yang mau berdiskusi? Silakan. Oke, maka saya coba cari bahan lain dulu. Yang namanya ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan terakhir kita dan saya tunggu paper dan HKI-nya ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan, adik-adik sekalian.